Saya benar-benar terpukul, Pak. Saya sudah kehilangan bapak saya. Dan sekarang saya kehilangan ibu saya, Pak. Tapi kok warga di sini nggak tahu ya kalau Bu Rahma meninggal? Ibu saya itu meninggal dan dimakamkan di Kudus, Pak RT. Oh, pantas aja. Ibu sangat baik, Pak RT. Saya sudah menganggap beliau sebagai ibu kandung saya sendiri. Saya benar-benar merasa kehilangan. Ya, mudah-mudahan ibu kalian tenang di alam sana. Dan kalian sebagai anak, Mas Yuda dan juga Mbak Ayu, sebaiknya merelakan dan mendoakan saja. Iya, Pak RT. Dan kita berdua selalu mendoakan ibu saya bahagia di sana. Oh iya, Pak RT. Kembali ke tujuan awal kami ke sini, kami ingin meminta surat keterangan kematian ibu. Oh iya, ya. Bisa. Sebentar, saya siapkan dulu. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yuda, ayo, buka pintu nak. Aduh, buka pintu sayang, ini ibu. Kami mengucapkan duka yang sebesar-besarnya atas kepergian Bu Rahma. Kami nggak nyangka kalau Bu Rahma itu pergi begitu mendadak. Ya, kami berdua sangat benar-benar kehilangan ibu saya. Mas Yuda yang sabar ya. Oh ya, ini ada sedikit donasi dari ibu-ibu pengajian untuk biaya tambahan selamatan dan keperluan lain. Bu, saya tidak mengharapkan itu, Bu. Beneran. Tolong diterima ya Mas, ini kan juga amanah dari ibu-ibu pengajian. Tolong diterima ya, Mas. Iya Mas. Makasih ya, Bu. Saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan kami ini. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama Mas, lagi pula kan semasa hidupnya Bu Rahma itu baik sekali sama kita-kita ya. Iya. Yuda. Sepertinya ada yang gedor-gedor dari belakang. Iya, kayak suara Bu Rahma ya, Bu? Iya. Gak mungkin, Bu. Bu saya udah meninggal. Pak, itu suara TV. Tadi saya lupa matikan TV-nya. Kamu gimana sih, ah? Bisa ya, Bu ya? Yuda, ayo, buka pintu nak. Yuda, ayo buka pintu. Yuda. Di sini sampai sesak kotor ibu. Dengar. Mau sumpah, mau sempit. Ya udah gak peduli. Ibu bisa diam gak? Bisa diam gak? Iya. Kamunya udah pulang? Iya tuh. Mereka kayaknya berpikir macam-macam gara-gara gedoran ibu tadi. Ada aja. Sini, Jangan diambil dong. dikit buat belanja. Tunggu, itu lumayan juga. Belanja mulu pikirannya. Kamu baru ngabisin perhiasan ibu loh. Pokoknya kita harus urus pencairan dana asuransi itu. Ras, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kamu banyak bengong deh?
Iya, aku lagi kepikiran ibu aku. Ih, kangen melulu. Baru berapa bulan jadi anak kos? Nggak gitu. Cuman akhir-akhir ini tuh aku keinget sama ibu terus. Dan uang bulanan aku juga belum ditransfer sama ibu. Biasanya tuh ibu tuh nggak pernah telat, tau nggak sih, buat transfer. Mungkin ibu kamu lupa. Coba kamu telepon deh. Iya juga sih. Aku telepon dulu deh kalau kayak gitu. Kok nggak ada yang angkat ya? Aduh, gimana nih, nggak diangkat-angkat juga. Ya udah, kamu kalau khawatir banget ya, sekarang kamu pulang aja dulu. Sekalian kamu ambil uang bulanan. Ya, Iya, kayaknya emang aku harus cepet pulang deh. Aku duluan ya. iya, hati-hati ya. Iya, dah. Yaudah, ayo. Boleh ya ibu keluar dari gudang ini? Boleh ya sayang? Ibu mau keluar, ibu tanda tangan surat. Astagfirullahaladzim, surat apa ini Yuda? Kok surat ini menyatakan ibu udah meninggal? Ibu kan masih hidup, nak. Udah, mendingan tanda tangan surat wasiat ini. Enggak, ibu nggak mau, ibu masih hidup. Bu, Yuda. ibu mau keluar dari sini nggak sih? Kalau ibu nggak tanda tangani segera itu, ibu akan dikurung di sini selamanya. Mau? Tugas kita sudah komplit. Mas, sebentar lagi kita dapat asuransi yang banyak banget. Astagfirullahaladzim, Yuda, ayo. Jadi kalian melakukan ini semua sama ibu hanya demi sebuah asuransi. Istighfar, nak. Istighfar, sayang. Kasih ya Bu ya. Ayo, kalian kan janji ibu boleh keluarkan. Ibu kan sudah tanda tangan, nak. Boleh? Ibu mau keluar ya? Nanti kalau ibu mau keluar, itu tunggu kiamat. Yuda, ayo buka. Buka pintunya. Ayo Yuda, buka pintunya, nak. Tolong ibu buka pintunya, ya Allah. Ayo Yuda, jangan tinggalin ibu di sini. Saya sangat terkejut mendengar meninggalnya Ibu Rahma. Iya, Pak. Ya, mau dikata apa, umur kita nggak ada yang tahu. Almarhum Pak Santoso dan Bu Rahma, mereka orang baik. Insya Allah mereka mendapatkan tempat yang terbaik juga. Pak, sebelum meninggal, beliau menyerahkan ini, Pak. Surat wasiat, dan ini surat keterangan meninggalnya. Jadi Ibu Rahma menyerahkan tanggung jawab warisan dan asuransi kepada Pak Yuda? Ya, begitulah, Pak. Apa hanya ini saja surat wasiatnya, Pak? Di sini kenapa tidak ada nama Laras, Pak? Begini Pak Ramzi, sebelum meninggal, beliau sudah menyerahkan surat wasiat itu kepada saya. Ya mungkin beliau mempercayai saya kalau saya bisa mengurus adik saya sendiri. Itu sih Pak. Kalau begitu, ini secepatnya akan saya proses. Saya pamit. Terima kasih Pak Ramzi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita lagi kaya kita. Ide siapa dulu dong? Kamu tahu. Bisa aja. Kamu. Ayo. Yuda, buka pintunya, nak. Ayo, Yuda, tolong. Ibu mau ke kamar kecil.
Tuh, urusin tuh. Usahain aja sih. Wah, cepetan. Ya. Ntar lagi orang kaya. Ayu. Ada apa sih, Bu? Ayu, tolong nak. Ibu mau ke kamar kecil boleh ya sayang? Wah, usahain aja. Ayo cepetan. Awas ya, kalau sampai kabur. Iya. Sini. Ayo. Ayo, cepetan. Udah sana. Jangan lama-lama ya, Bu. Ayu, boleh nggak ibu mau sholat sebentar? Sholatnya di gudang aja. Tapi kan di gudang kotor. Ibu sholat di situ sebentar ya. Kalau nggak mau, nggak usah sholat sekalian. Udah, yang penting Ibu balik ke gudang atau aku panggil Mas Yuda. Mau? Enggak, jangan Ayu. Udah, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada siapa lagi tuh? Ayo, cepetan Ibu balik ke gudang nanti orang lain tahu. Ayo. Lama banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Umi. Maaf. Umi baru bisa takziah sekarang, Neng. Karena Umi sama anak-anak baru pulang dari luar kota. Dan Umi kaget banget dengar berita Ibu Rahma wafat, makanya Umi langsung ke sini. Makasih Umi. Nggak apa-apa kok. Tadi ibu pengajian yang lain juga datang ke sini. Umi ke sini ini kan tujuannya untuk ya ngasih tahu lah bahwasanya kalau orang tua sudah wafat itu ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Pertama, anak harus bersodakoh yang mana pahalanya buat almarhumah. Yang kedua, anak harus menyambung silaturahmi. Yang ketiga, jangan lupa ngedoain setelah sholat. Yang mana 3-tiganya itu kita kirimkan pahalanya untuk orang tua, sayang. Ya, Bu. Ya. Makasih, Umi. Kalau gitu, Umi permisi dulu ya. Ya. Udah sore. Ayo nih. Assalamualaikum. Datang ke sini nggak bawa apa-apaan. Lihat layat nggak sih mereka? Ya. Yaudah deh. Ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah. Kuatkan dan tambahkan hamba, ya Allah. Bukakanlah pintu dan hati anak dan mantu hamba, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rahman. Amin, ya Rabbal. Umi, kok kayaknya sikapnya Mas Yuda aneh ya? Dia itu kayak lebih mentingin uang gitu, Mi. Iya, Umi. Fatimah, Aisyah, kagak boleh suudon nama orang. Kagak boleh ngomongin orang mulu. Sebab orang yang suka ngomongin orang itu, Nak, Allah berfirman dalam Al-Quran itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Makan daging yang kagak seger. Kalian mau makan daging yang udah busuk? Tuh, makanya kalau abis ngomongin orang begitu langsung tobat, istighfar. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang suka tobat dan Allah juga cinta kepada orang yang bersih. Makanya tuh mulut bersihin. Astagfirullahaladzim, Umi. Umi, maafin Aisyah ya. Maafin Fatimah juga.
kita berdua hilaf, Umi. Iya nak, iya sayang. Istighfar ya. Yuk. Stop, Pak. Makasih ya, Pak. Kok perasaan aku jadi nggak enak kayak gini ya? Apa terjadi sesuatu sama ibu? Ya Allah, tolong lindungilah ibuku ya Allah. Ini Laras. Tunggu di sini kita dengan Laras. Laras, saya turut berduka cita ya. Ibu ngomong apa ya? Saya nggak ngerti. Laras, pasti kamu berat menerima kenyataan ini. Orang tuamu pergi dalam waktu yang berdekatan. Tapi kami berharap kamu bisa tenang dan sabar menerima kenyataan ini. Ibu kamu sudah tenang di sana. Nggak mungkin. Ibu saya tuh masih hidup. Bapak sama ibu jangan ngomong sembarangan. Laras, kamu yang ikhlas ya, yang sabar menerimanya. Ikhlaskan kepergian ibu kamu agar tenang di sana. Bapak sama ibu tuh ngawur, tau nggak? Dia masih belum bisa menerima kenyataan, Pak. Iya.